Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Rekan-rekan dari Namirah Media dan juga Haraka yang dimuliakan Allah SWT, juga pemirsa Namirah Media semuanya yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah hingga hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga masih dapat menjalankan ibadah puasa kita. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di perbincangan-perbincangan akhir 10 menit ba'da subuh tentang ulumul Quran, saya masih akan meneruskan bincang kita tentang sejarah Al-Quran. Berbicara tentang sejarah Al-Quran ini, kita sudah sebut ada beberapa kajian ya, yang membincang sejarah Al-Quran. Diantaranya adalah perbincangan tentang sababun nuzul, perbincangan tentang Makki dan Madani, perbincangan tentang kodifikasi atau sejarah pembukuan Al-Quran, dan kali ini saya akan membincang juga terkait dengan sejarah juga, adalah perbincangan tentang nasikh wa mansukh, atau ayat yang dihapus dan ayat yang menghapus. Di dalam surat Al-Baqarah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Jadi Allah menyebutkan bahwa tidak kami hapuskan satu ayat atau kami buat lupa satu ayat itu ya. Memang Allah SWT menyampaikan bahwa jika Allah hendak menghapus ayatnya, dia buat lupa orang. Karena dulu kita, sebagaimana kita jelaskan, bahwa Al-Quran ini tidak ada mushafnya. Jadi kalau kita baca misalkan di dalam Maulid Ad-Daibai misalkan ya, qulubuhum masahifuhum. Jadi hati itulah mushaf. Jadi orang membaca Quran itu ya ada Al-Quran yang dihafal, yang ada dalam hati, ada dalam dzakirahnya, ada dalam ingatannya. Jadi nggak ada mushaf yang dibuka begini ya. Sehingga disebut bahwa ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Ya, tidak ada yang dibuat lupa oleh Allah atau dihapus oleh Allah kecuali Allah datangkan ayat lain yang serupa atau ayat yang lebih baik dari ayat sebelumnya. Jadi ini adalah dalil yang paling kuat atau landasan yang paling kuat terjadinya nasakh dan mansukh di dalam Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan syariat ini juga tidak sekaligus begitu ya. Kadang-kadang ada hal yang dibutuhkan, tahapan-tahapan yang dibutuhkan. Contoh yang paling populer dan sering disebut oleh para alim adalah ketika menyebutkan contoh nasakh mansukh yang paling jelas ya, adalah contoh tentang tahrimul khamr, adalah contoh masalah pengharaman khamr. Perlu saya sampaikan bahwa khamr di masyarakat Arab itu seperti ngopi dalam tradisi kita ini. Jadi khamr itu biasa sekali, orang minum arak itu biasa, seperti orang ngopi atau minum sake di Jepang sana, biasa. Sehingga ini ada bagian dari adat atau tradisi budayanya orang Arab, minum khamr. Apa itu? Yaitu perasan anggur atau perasan korma yang sudah didiamkan sehingga mengalami fermentasi, sehingga kalau diminum dia bisa mabuk. Dan ini biasa. Di Arab itu orang minum khamr biasa. Sehingga ketika pengharaman khamr ini terjadi di dalam umat Islam, maka pengharaman ini tidak sekaligus haram, begitu enggak. Ya. Suatu saat terjadi satu contoh, ini juga terkait dengan ulasan atau bahasan kita sebelumnya tentang asbabun nuzul. Ya, dicontohkan atau dikisahkan ada orang yang sholat dalam keadaan mabuk. Ya, sholat dalam keadaan mabuk karena ayatnya belum turun, ayat yang bercerita atau berkisah atau berbicara tentang keharamannya khamr, sehingga orang ya mabuk-mabuk aja gitu. Tapi ketika sholat kemudian apa yang dikatakan di dalam sholat itu dia nggak sadar. Ketika dia ingin mengatakan Allahumma ya Allah anta rabbi wa ana abduk, engkau Tuhanku dan aku hambamu, ini kebalik. Omongannya adalah ya Allah ana rabbuk wa anta abdi, ya, kebalik, karena mabuk. Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu, kebalik. Karena nggak sadar inilah kemudian turun ayat Al-Quran
Ya, di dalam Al-Qur'an ada ini, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu mendekati salat, ya. Artinya jangan salat wa antum sukara, sedangkan kamu masih dalam keadaan mabuk. Ayat ini turun di dalam tahapan, ya, penurunan keharaman, syariat keharaman khamr sebagai ayat yang pertama turun. Jadi boleh kalau kamu nggak sholat ya mabuk aja, nggak apa-apa gitu. Seakan-akan begitu. Karena yang dilarang adalah kamu mabuk ketika sholat. Berarti kalau nggak sholat boleh mabuk. Memang ini di dalam tahapan-tahapan syariat memang demikian ini, ya. Sehingga banyak dari kalangan sahabat itu yang dulu masih mabuk juga karena belum haram, ya, belum diharamkan oleh Allah SWT. Hanya ketika mereka mau sholat gak boleh mabuk. Nah, kemudian turun ayat berikutnya yang juga berbicara tentang khamr, juga belum secara tegas mengharamkan khamr, hanya mengatakan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan. Ini ayat yang ketiga, ayat yang terakhir nanti, ya. Ayat yang sebelumnya bicara yas'alunaka anil khamri wal maisir. Ya Muhammad, mereka bertanya tentang khamr, ya. Kul, katakanlah wahai Muhammad bahwa khamr itu memiliki manfaat, ya. Memiliki kebaikan, ada baiknya juga khamr itu. Ya. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, ya. Ada baik dan ada buruknya khamr dan judi. Perjudian itu juga budaya di dalam masyarakat Arab. Katakanlah Muhammad, keduanya itu kul fihima ismun kabir. Di dalam keduanya, di dalam perjudian, praktek budaya judi dan praktek minum-minum khamr itu ada ismun kabir, ada dosa yang besar, ya. Wa manafi'ul linnas, tapi ada gunanya juga. Tapi Al-Quran menyebut wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi dosanya atau kejelekannya, hal-hal negatifnya lebih banyak dibanding yang baik. Nah, ayat yang kedua ini juga belum bicara tentang keharaman, sehingga hanya orang diajak mikir, ya, bahwa memang ada baiknya, ada buruknya ini, tapi kejelekannya atau keburukannya lebih besar daripada kebaikannya. Ma'asyiral muslimin, yang ketiga ayat yang saya baca tadi turun secara tegas bahwa di dalam khamr itu ada rijsum min amali syaitan, ada kotoran, itu perbuatan setan. Fajtanibuh, tinggalkan. Nah, barulah kalimat tinggalkan ini menjadi landasan keharaman khamr. Sekali lagi, keharaman khamr tidak turun serta-merta sekaligus. Dakwah tidak langsung harus berhenti, enggak. Tapi secara bertahap. Ini adalah contoh nasakh mansukh di dalam Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam kajian nasakh mansukh disebutkan bahwa ada ayat-ayat Al-Quran yang sudah dinasakh tapi hukumnya masih dipakai, ya. Ayatnya sudah nggak ada, redaksinya nggak ada, tapi hukumnya masih kepakai. Salah satunya adalah ayat tentang zina. Zina bagi orang yang sudah muhsan. Ini dikisahkan di dalam riwayat bahwa ada ayat yang dulu bunyinya asy-syaikhatu wasy-syaikhu idza zanaya farjumuhum albatta. Seorang pezina perempuan dan pezina laki-laki jika sudah kawin, sudah muhsan, farjumuhum albatta, maka rajam sampai mati. Ayat ini sudah nggak ada di dalam Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30, ya, 114 surat. Ini tidak ada ayat yang hari ini kita baca yang memerintahkan perajaman bagi pezina. Nggak ada lagi. Karena apa? Ayat ini sudah mansukh, sudah dihilangkan, sudah dihapus oleh Allah SWT, walaupun hukumnya masih ada. Ini disebut mansukhatut tilawah ma'a baqail hukum. Hukumnya ada, tapi redaksinya tidak ada. Sebaliknya, dikatakan bahwa ada ayat-ayat Al-Quran, ya, yang redaksinya ada, tapi hukumnya sudah tidak berlaku. Seperti yang saya sebutkan tadi, ya, bahwa kita dilarang mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Ayat ini sudah tidak berlaku hukumnya, ya, bahwa bukan berarti sekarang ini sampean boleh atau kita boleh mabuk kalau nggak sholat, karena ayat ini sudah dihapus dengan ayat yang datang setelahnya.
Jadi redaksinya ada di dalam Al-Quran, la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan mendekati sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Masih ada ayatnya sampai hari ini kita baca, tapi hukumnya sudah tidak berlaku. Ini disebut sebagai mansukhul hukum. Ya, hukumnya tidak berlaku ma'abaqail ayah, tapi redaksinya ayatnya masih ada. Perbincangan kita tentang nasakh mansuh ini semoga melengkapi bincang-bincang kita tentang ulumul Quran. 10 menit ba'da subuh, semoga diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga hari demi hari kita semakin dekat dengan Al-Quran, semakin faham dengan ilmu Al-Quran, dan pada akhirnya kita bisa mengamalkan ajaran agama ini dengan berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.